Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Baiklah, giliran kami kelompok 4 yang akan mempresentasikan kerusakan pada bahan baku padi atau beras dan tempe selama pengolahan, setelah pengolahan dan penyimpanan. Saya Halifus Salubis selaku moderator dan teman-teman saya. Rizky Bagan Sari. Saya Muhammad Satrio. Saya Tiara Amelia. Baiklah, saudara siapa yang akan membacakan undang pertama? Silakan. Undang-undang. Padi itu tanaman berutama-utama. Padi adalah tanaman serealia hutan yang tingginya menjadi bahan pangan pokok di banyak negara termasuk Indonesia. Beras adalah hasil olahan dari biji padi yang telah dipisahkan dari kulit luarnya, sekam melalui proses penggilingan. Setelah proses ini beras siap untuk dimasak dan dikonsumsi. Singkatnya, padi adalah tanaman yang menghasilkan biji, sementara beras adalah produk akhir yang diperoleh setelah proses. Maksud tentang pengolahan padi. Pertama, panen. Padi dipanen saat sudah matang, biasanya ditandai dengan warna bulir yang berkuningan. Yang kedua itu pembersihan. Padi yang dipanen dibersihkan dari kotoran seperti jerami, batu, dan tanah. Yang ketiga itu pengeringan. Padi yang sudah dibersihkan dikeringkan untuk menurunkan kadar airnya. Hal ini penting untuk mencegah pembusukan dan mempermudah proses penggilingan. Padi sering digiling untuk memisahkan kulit air atau ketal dari bulir pada padi. Proses ini menghasilkan beras. Yang kelima yaitu sortiran. Beras yang dihasilkan dari penggilingan disortir untuk memisahkan beras yang utuh dari beras pecah dan kotoran lainnya. Yang keenam yaitu ada pembersihan akhir. Beras yang sudah disortir dibersihkan kembali untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran dan debu. Yang ketujuh yaitu pemasak. Dia akan dilanjutkan oleh Pak. Di sini ada kerusakan pada proses pengolahan padi. Padi dapat mengalami kerusakan selama proses pengolahan seperti penggilingan. Jika proses penggilingan tidak tepat, beras dapat pecah atau menjadi bejak, merebih, dan mikroba selama pengolahan. Jamur seperti Aspergillus dapat berkembang jika kelembaban tidak dikontrol dengan baik. Kemudian ada kerusakan setelah pengolahan. Setelah pengolahan beras yang sudah diproses bisa terkontaminasi jamur atau serangga, terutama jika disimpan di tempat yang lembab, dan mikroba Penicillium dan Aspergillus dapat menyebabkan kerusakan yang menghasilkan aflatoksin yang berbahaya bagi masyarakat. Selanjutnya, kerusakan selama penyimpanan. Selama penyimpanan, beras dapat mengalami kerusakan karena serangan hama atau jamur, terutama jika disimpan dalam kondisi lembab dan mikroba seperti Bacillus cereus dapat berkembang. Jika dapat menyebabkan keracunan makanan jika beras tidak dimasak dengan baik untuk dikonsumsi. Pendahuluan. Tempe adalah makanan tradisional Indonesia yang terbuat dari kacang kedelai yang difermentasi. Proses fermentasi ini dilakukan dengan bantuan jamur Rhizopus onigrocus. Tempe memiliki tekstur yang lembut dan sedikit kenyal, dengan rasa yang gurih dan tempe asam. Tempe merupakan sumber protein nabati yang baik, serta kaya serat, vitamin dan mineral. Tahap pengolahan tempe. 1. Kacang kedelai dicuci bersih dan direndam di dalam air selama beberapa jam hingga lunak. 2. Tempe kulit kacang kedelai dapat dikupas dengan cara direbus atau dibesok. 3. Kacang kedelai direbus hingga matang dengan bumbu. 4. Kacang kedelai yang sudah matang dihaluskan dengan cara ditumbuk atau digiling. 5. Kacang kedelai yang sudah halus dicampur dengan ragi tempe. 6. Pembubusan. Campuran kacang kedelai dan ragi tempe dibungkus dalam daun pisang atau plastik. 7. Proses fermentasi. Tempe difermentasi pada suhu ruang selama 1-2 hari. Ragi tempe akan mengubah protein dan karbohidrat dalam kacang kedelai menjadi asam amino, vitamin, dan enzim yang bermanfaat.
Pengemasan tempe yang sudah jadi dikemas dalam plastik atau wadah lain untuk menjaga kualitas dan kebersihannya. Selanjutnya, kerusakan pada proses pengolahan tempe. Pertama, kaca kedelai tidak matang sempurna. Jika kaca kedelai tidak direbus dengan benar, tekstur tempe akan keras dan sulit dikunyah. Kedua, suhu fermentasi yang terlalu rendah akan memperlambat pertumbuhan jamur Rhizopus, menghasilkan tempe yang keras dan tidak matang sempurna. Sebaliknya, suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan tempe menjadi lembek dan berbau tidak sedap. Ketiga, kelembapan yang terlalu rendah akan menyebabkan tempe menjadi kering dan keras. Sedangkan kelembapan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan tempe menjadi lembek dan berjamur. Yang keempat, bakteri atau jamur lain selain Rhizopus dapat mencemari tempe dan menyebabkan kerusakan, seperti berbau busuk, berjamur, dan berlendir. Selanjutnya, kerusakan setelah pengolahan tempe. Satu, pemotongan tempe yang terlalu tipis atau terlalu tebal dapat menyebabkan tempe cepat kering atau cepat busuk. Dua, pencucian tempe dengan air yang terlalu panas dapat menyebabkan tempe menjadi lembek dan mudah rusak. Tiga, penggorengan tempe dengan minyak yang terlalu panas dapat menyebabkan tempe menjadi gosong dan keras. Selanjutnya, kerusakan selama penyimpanan. Pertama, itu suhu. Penyimpanan yang terlalu tinggi dapat mempercepat pembusukan tempe. Yang kedua, kelembapan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan tempe menjadi lembek dan berjamur. Yang ketiga, tempe yang disimpan di tempat yang lembab atau dekat dengan bahan makanan lain yang mudah busuk dapat menyebabkan kontaminasi. Yang keempat, tempe yang disimpan terlalu lama akan mengalami penurunan kualitas seperti tekstur yang keras, rasa yang tak enak, dan warna yang berubah. Nah, di sini kami menarik kesimpulan, yaitu perlunya penanganan yang baik dari pengolahan hingga penyimpanan untuk menjaga kualitas beras dan tempe. Faktor-faktor untuk kerusakan yaitu ada kelembaban, mikroorganisme, oksidasi, dan hama. Nah, pentingnya pengendalian lingkungan penyimpanan untuk menjaga keamanan beras dan tempe. Baiklah, itu hasil presentasi dari kami. Bila ada pertanyaan, dipersilakan kepada teman-teman. Teguh. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Pertanyaan saya yaitu apa perbedaan jenis kerusakan yang terjadi pada padi atau beras dibandingkan dengan tempe selama penyimpanan? Apa perbedaan jenis kerusakan yang terjadi pada padi atau beras dibandingkan dengan tempe selama penyimpanan? Terima kasih. Padi atau beras atau tadi? Padi atau tempe? Padi atau beras dibandingkan dengan tempe? Dibandingkan dengan tempe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nanda Aryani. Bertanya, apakah selama masa penyimpanan kadar air pada beras dipantau untuk mencegah tumbuhnya jamur atau kerusakan lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Christian Aldo dengan NIM 26. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 4, bagaimana cara penyimpanan beras atau padi dalam skala industri untuk mencegah terjadinya kutu. Terima kasih. Pertama, saya ingin sebutkan dari kelompok 1 berkata kepada kelompok 4, bagaimana kelembapan dan suhu yang mempengaruhi kualitas beras setelah pengolahan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari sini, yaitu apakah selama proses penyimpanan kadar air pada beras perlu dipantau untuk mencegah timbulnya jamur atau kontaminasi lainnya? Nah, jawaban saya yaitu tidak, karena kadar air pada beras selama penyimpanan dipantau dengan ketat untuk
dan cara mereka proses dan disimpan. Misalkan pada padi atau beras, kandungan beras adalah biji-biji yang mengandung padi tinggi dengan kadar air rendah dengan setelah dikeringkan. Jenis kerusakan serangan hama. Padi adalah rentan pada serangan serangga seperti kembang beras, kutu atau udang. Kerusakan pada tempe. Kandungan tempe adalah produk fermentasi kedelai yang mengandung protein tinggi dengan kadar air yang lebih tinggi dibandingkan beras. Oke, Pak. Dia pernah menambahkan. Saya sedikit padi atau beras lebih resisten terhadap serangan hama dan kerusakan akibat jamur dalam bentuk jauh dengan fokus pada penyimpanan yang dapat diam. Baik di sini. Udah jadi. Baik di sini. Baik di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Angel. Kelembapan dan suhu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas beras. Yakni satu kelembapan yaitu berpengaruh pada kadar air. Beras yang memiliki kadar air tinggi lebih rentan terhadap kerusakan seperti tumbuhnya jamur, pembusukan, serangga hama, perubahan warna dan bau, kelembapan dan kelembapan reflektif. Pada suhu tinggi dapat mempercepat proses kerusakan pada beras seperti tumbuhnya jamur, tumbuhnya jamur, yakni suhu tinggi dapat mempercepat tumbuhnya jamur. Yakni pada pengaruh pada suhu terhadap beras. Pada suhu tinggi dapat mempercepat proses kerusakan pada beras seperti tumbuhnya jamur, pembusukan, hilangnya nutrisi. Pada suhu rendah dapat memperlambat proses kerusakan pada beras, tetapi tidak sempurna menghindarinya. Ya. Bagaimana Angel? Apakah bisa dijawab? Baiklah, selanjutnya pertanyaannya. Saya menjawab pertanyaan. Bagaimana cara penyimpanan beras dalam skala industri bisa terjadi penumbuhan? Penyimpanan beras dalam skala industri membutuhkan perhatian khusus untuk mencegah serangan flu. Beberapa cara yang digunakan. Yang pertama, pengendalian kadar air. Pengeringan beras yang baru dipanen biasanya memiliki kadar air yang tinggi. Proses pengeringan dilakukan hingga kadar air mencapai sekitar 13–14%. Penyimpanan dalam silo berventilasi baik digunakan untuk menyimpan beras dalam jumlah besar. Penggunaan desikan seperti silika gel dapat ditempatkan di dalam silo untuk menyerap kelembapan. Kedua, pengendalian suhu rendah. Suhu penyimpanan yang rendah sekitar 15–20 derajat Celcius dapat memperlambat pertumbuhan kutu. Dingin. Silo dapat dilengkapi dengan sistem pendingin untuk mencegah suhu tetap rendah. Baik, mungkin saya menambahkan itu ada juga rotasi stok yang baik menggunakan metode FIFO akan memastikan bahwa stok yang lama digunakan terlebih dahulu sehingga mengurangi risiko padi atau beras terlalu lama supaya menjadi rentan terhadap serangan hama. Yang kedua itu adalah FPUT penyelamatan berkala melakukan untuk mendeteksi tanda awal investasi itu seperti adanya serangga mati atau butiran beras aliran borong. Baiklah, sedikit menambahkan. Pada intinya itu kita pilihlah gudang yang kering, bersih, dan memiliki siklus keberadaan tadi. Seperti yang disampaikan Jam tadi sudah mencakup poin-poinnya. Seperti kadar air yang optimal bisa 13–14%. Dan
tipu tadi seperti fish in fish out untuk rotasi stok dan pastikan ada penyimpanan padi berkualitas baik. Sekian, terima kasih. Baiklah, kami tutup hasil presentasi dari kami kelompok 4. Kami akhiri. Wassalamualaikum.